Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Nailul Amani. Kalian bisa memanggil Ibu Nailul. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran ke-1. Kalian juga bisa sembari membuka buku tema pada halaman 61. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan tepat. Perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Gambar di samping menunjukkan macam-macam profesi. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-cita kalian, pasti kalian berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kalian. Kali ini ibu akan membacakan cerita inspiratif, yaitu kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semua berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sangita Lahman nama wanita itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka kelak. Kali ini ibu akan membacakan satu puisi yang berjudul Cita-citaku. Cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dari puisi tersebut, ibu ingin bertanya, apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Cita-citaku. Yang kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Benar, yang membuat puisi tersebut adalah M. Ridwan Hafiz. Yang ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Ya, benar. Puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang bercita-cita menjadi dokter. Selanjutnya yang keempat, apa yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Yang membedakannya yaitu cara membacanya. Jika pada puisi, kita harus memperhatikan ekspresi, intonasi, lalu ada artikulasi. Sedangkan pada bacaan sebelumnya, dengan memperhatikan tanda bacanya.
Kalau pada bacaan itu kita harus memperhatikan tanda baca seperti titik dan koma. Selanjutnya, jika pada puisi terdiri dari bait, sedangkan pada bacaan terdiri dari paragraf. Perhatikan gambar di samping. Apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, gambar tersebut menunjukkan profesi dokter hewan. Apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi dokter hewan? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Apa sih itu daur hidup? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Pada daur hidup hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya disebut metamorfosis. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuhnya yang sangat berbeda, yaitu pada saat telur menetas, bentuk hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, ketika telur menetas, bentuk hewan sama dengan bentuk tubuh induknya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup katak. Ada yang udah tahu daur hidup katak itu apa saja? Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur ini akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Dan telur-telur ini menetas menjadi berudu yang hidup di dalam air. Oleh karenanya, berudu memiliki insan, yaitu alat pernafasan untuk bernafas di dalam air. 3 minggu kemudian, insan pada berudu akan tertutup oleh kulitnya dan tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi seekor katak berekor. Ekor ini lama-kelamaan akan memendek dan bernafas menggunakan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggotanya sempurna, barulah menjadi katak dewasa. Ibu juga akan menjelaskan daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menempel pada permukaan daun. Jadi bisa dibedakan ya telur kupu-kupu dengan telur hewan lainnya, seperti telur nyamuk ataupun telur katak yang berada pada genangan air. Selama menjadi telur, umurnya 3-5 hari. Setelah itu menetas menjadi ulat. Umumnya berwarna hijau dan biasa disebut dengan ulat daun. Ulat ini akan memakan dedaunan di mana tempat ia hinggapi. Selama menjadi ulat, ia akan makan daun sebanyak-banyaknya. Lalu ulat akan mengalami pergantian kulit selama kurang lebih 5-6 kali. Kemudian ulat akan berjalan dan melekatkan diri pada ranting-ranting ataupun pucuk-pucuk daun dan menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama 7-25 hari. Di dalam inilah nantinya akan menjadi kupu-kupu. Demikian penjelasan tentang daur hidup katak dan juga daur hidup kupu-kupu. Pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang puisi dan daur hidup hewan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian bisa menuliskannya pada kolom komentar di Google Classroom. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu memberikan tugas yaitu kalian mencari daur hidup hewan lainnya selain hewan katak dan juga kupu-kupu.
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Kurang lebih pembelajaran pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.